salimun akidah. Akidahnya yang bersih, Pak, keyakinannya yang bersih. Nah, akidah itu apa? Ya, ini keyakinan tentang Allah Subhanahu wa taala. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ. Khonifidin azan ya Allah, di bulan yang lalu kita mengkaji tentang karakteristik muslim ideal. Ada 10, kalau tidak salah kita sudah 4 ya. Saya ulangi lagi. Kenapa kok ini perlu kita kaji jamaah sekalian? Materi ini sekarang sedang viral, diambil oleh beberapa lembaga sekolah untuk dijadikan grand design sekolah-sekolah. Sering disebut dengan 10 muwasafat atau 10 karakteristik ideal seorang muslim. Jadi kalau 10 karakter ideal ini ada seorang dalam diri seorang, maka dia menjadi seorang muslim yang ideal. Seimbang ya. Jadi tidak hanya dia kuat secara ruhiyah saja, tapi lemah secara istimaiyah sosial tidak. Nah, kita akan kaji. Yang pertama adalah bahwa karakteristik muslim ideal itu salimun akidah. Akidahnya yang bersih, Pak, keyakinannya yang bersih. Nah, akidah itu apa? Ya, ini keyakinan tentang Allah Subhanahu wa taala. Kita sederhanakan bahasanya. Misalkan kita mengembalikan segala sesuatu kejadian apapun itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk musibah yang kita hadapi. Dan tidak ada ruang sedikit pun di hati kita untuk berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita diuji dengan ujian apapun itu. Karena Allah tidak akan pernah menguji seorang hamba melainkan dengan batas kemampuannya. Tidak ada seorang yang diuji sampai dia tidak sanggup. Sepertinya udah nggak sanggup lagi. Pernah Pak dengar kata-kata ini? Mas, sepertinya udah nggak sanggup lagi nih. Pulangkan saja ke rumah. Wah, benar. Sering kita dengar. Ya. Bagaimana orang-orang terdahulu diuji. Jadi jamaah sekalian, kalau kita mengkaji, ya selalu saya sarankan bahwa Bapak bisa download di HP-nya kalau tidak beli buku. Ashabur Rasul nama bukunya. Sejarah para ashabun Nabi, ashabur Rasul ya nama aslinya. Sahabat-sahabat Rasul. Ada 4 jilid. Ini bahasanya sederhana, bagus untuk kita ceritakan ke anak-anak kita. Karena dari sana kita akan belajar bagaimana keteguhan hati orang-orang terdahulu yang Rasulullah sanjung sebagai generasi terbaik. Yang Allah uji, yang ujiannya melebihi kita. Bulan yang lalu saya sampaikan tentang Ammar bin Yasir. Seorang yang diuji, dijemur, bahkan mau dibunuh sampai kedua orang tuanya meninggal hanya karena dia memeluk agama Islam. Yang berawal kisah ini ketika sang ayah bernama Yasir dari Yaman mencari saudaranya di Mekah. Dia tidak bertemu, kemudian dia tinggal di Mekah. Waktu itu jamaah sekalian, ketika orang akan tinggal di Mekah, maka dia harus mencari pelindung, mencari tokoh yang mampu melindungi dia. Kemudian Yasir ini mencari pelindung yang bernama Mughirah al-Makhzumi namanya. Waktu itu masih kafir. Kemudian dinikahkan dengan seorang wanita yang bernama Sumayyah. Dari pernikahan dengan Sumayyah ini maka lahirlah seorang anak bernama Ammar bin Yasir. Dewasanya Ammar bin Yasir masuk Islam bernama Suhaib bin Sinan Ar-Rumi. Ketika masuk Islam maka diajaklah ibundanya dan ayahandanya masuk Islam. Dan mereka bersedia. Ayahanda ibundanya masuk Islam. Ternyata Mughirah al-Makhzumi sang pelindung mereka tidak terima, maka mereka dijemur di tengah teriknya 4 hari, disiksa, dilemparin batu. Bahkan ibunda dan ayahandanya meninggal. Dan ibundanya ini wanita pertama yang tercatat sebagai seorang syuhada. Bahkan Ammar bin Yasir dipaksa untuk menghina Nabi di hari itu. Dan Ammar bin Yasir menghina Nabi dengan kata-katanya, tapi dipaksa. Kemudian dia menceritakan kepada Nabi, "Ya Rasulullah, aku dipaksa untuk menghinamu. Bagaimana ini?" Baginda Nabi bertanya, "Bagaimana dengan hatimu?" "Aku mengingkarinya ya Rasulullah." Maka tidak mengapa. Ini pengorbanan mereka ke Islam. Ya. Nah, bagaimana keteguhan hari ini? Jamaah sekalian, mohon maaf ya. Kita sering berinteraksi dengan para mahasiswa. Mereka saya mengutip pernyataan Dr. Nakib Al-Atas. Loss of adab, Pak. Adab sudah mulai menurun. Bagaimana mereka interaksinya dengan lawan jenis gitu ya. Bagaimana tanda kutip pacaran mereka di akhir zaman ini, di zaman sekarang. Yang kadang kita mengkhawatirkan. Anak-anak di depan kita nampak baik. Ya, enggak nampak sesuatu yang mencurigakan. Tapi bagaimana di luar? Apakah kita tahu? Ini yang kita hadapi di hari ini.
Nah, jemaah sekalian, kuwatul akidah, kekuatan akidah ini akan berpengaruh terhadap kehidupan seseorang karena faktor keyakinan. Sering saya tanyakan kepada jemaah sekalian, atau bahkan ketika saya mengisi di tempat lain, ada usia pernikahan kita yang lebih dari 30 tahun, Pak? Ada, udah. Pertama berapa? 20? 12 tahun? Tahun 2008 ya? 12 tahun. Ada yang lebih, Pak? Ada? 13 tahun. Saya mau bertanya, Pak. 13 tahun perjalanan, istri kita nambah muda apa nambah tua? Nambah tua. Kita bisa melihat, mengidentifikasikan sederhananya dari parfum yang dia gunakan. Mungkin awal kita bertemu dengan dia wangi, ya, apa Yushel atau apa mereknya. Sekarang di tasnya apa, Pak? Minyak wanginya, Fresh Care, balsam, Remason, Koyo, apa lagi? Saya kadang kalau lagi perjalanan jauh dengan istri, kalau sudah mengeluarkan jimat yang satu itu, Mi di belakang ya, Mi. Karena Pak, kita kalau nyetir kena Fresh Care, pedes, Pak. Betul, Pak, pedes, Pak. Mending minggir gitu. Dia ke belakang pakai Fresh Care. Pertanyaan kita, Pak, satu semakin melemah. Tapi kalau lelaki, mohon maaf, usia 40 tahun masih diperebutkan, apalagi tajir. Betul, Pak. Bahkan dalam sebuah artikel saya baca, anak-anak, mohon maaf, tanda kutip ya, anak-anak wanita zaman sekarang yang tanda kutip yang tidak baik, mereka lebih senang berpacaran dengan bapak-bapak umur 40 tahun ke atas. Kenapa? Mapan, dewasa, mampu mencukupi kebutuhan mereka. Mereka nggak peduli udah punya keluarga atau tidak. Yang penting mereka happy senang. Tapi wanita semakin hari semakin lemah. Pertanyaan kita, apa yang membuat kita masih mencintai mereka? Apa kira-kira, Pak? Bisa jawab nggak, Pak? Cantik semakin menurun, kulit semakin keriput, ya. Fisik semakin menurun, ya. Keluar sebentar kena debu, batuk, ya. Minum es dikit, linu-linu, yang pilek. Yang membuat kita bertahan satu, Pak, karena keimanan yang ada dalam hati kita, betul tidak? Keimanan, keyakinan. Amaratu bisu, kecondongan kita kepada keburukan pasti. Siapapun itu, laki-laki manapun itu, pasti melihat sesuatu yang lebih bening. Setan memberikan bisikan. Karena amaratu bisu, kecondongan terhadap keburukan. Sehingga disampaikan zuyalin nasi busyahwati minan nisa. Dijadikan indah dalam pandangan manusia itu wanita-wanita itu. Iklan rokok bintang filmnya wanita, iklan motor wanita, iklan apapun wanita. Jadi faktor keimanan akidah itulah yang membuat kita mampu bertahan dengan mereka. Sehingga kalau kita lemah, godaannya luar biasa. Godaannya luar biasa. Hari ini jemaah sekalian, kita banyak mendengar, saya banyak dapat WA segala macam. Orang-orang yang tidak pernah terbesit terbayangkan oleh kita, karena ini virus begini. Bahkan dalam sebuah hadis sahih, menjadi prestasi iblis ketika mampu memisahkan dua orang. Ada iblis laporan, wahai raja iblis, saya mampu mengajak si fulan, membisikkan si fulan untuk berzina. Ya, saya mampu membisikkan dia korupsi segala macam, minum khamr. Kalian biasa-biasa saja. Tapi ada iblis laporan, wahai tuan raja, aku mampu memisahkan antara suami dan istri. Maka apa kata sang raja iblis, engkau berhak duduk di singgasana ini. Derajat iblis itu mulia kalau mampu memisahkan dua orang lelaki dan istri. Sehingga hari ini jamaah sekalian, kalau suami istri iman yang sama-sama kendor, sama-sama down, godaan pintu-pintu masuk iblis terbuka dengan lebarnya. Pertama dengan ekonominya diuji, kedua dengan, mohon maaf, kesehatannya. Apalagi ditambah godaan dari luar, mantannya dulu WA misalnya, ketemu di acara reunian dan segala macam. Luar biasa, ini akan terus berakumulasi godaan-godaan ini. Sehingga orang-orang yang kuwatul akidahnya lemah, maka mereka termasuk orang-orang yang tidak mampu melewati ujian ini. Betapa banyak orang-orang yang tumbang gara-gara wanita, Pak. Gara-gara wanita. Hanifiddin Azhar, ini akidah. Kemudian akidah juga berpengaruh terhadap dia dalam pekerjaannya. Kenapa? Kita mau ngambil bukan haknya. Kita ingat Islam melarang dong. Saya sudah ngaji, masa ini uang saya ambil, kan nggak halal. Ini faktor akidah.
Anak-anak kita pergi kemanapun ketika akidahnya kuat, kita nggak usah khawatir, Pak. Azan berkumandang, dia mampir ke masjid sholat. Tapi yang kita khawatirkan ketika keimanan mereka lemah. Ya, meskipun depan kita manis, tapi hati-hati. Sehingga inilah nasihat Luqman kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah. Wahai anakku, jangan kau menyekutukan Allah. Ya. Menyekutukan Allah jangan kau lakukan. Kemudian tentang perintah sholat, ini perintah-perintah yang pertama kali diperintahkan kepada putranya Luqman dan kemudian putranya Nabi Ibrahim bernama Ismail. Jadi kuat akidah ini orientasi kita. Bahkan jamaah sekalian, kita nggak usah khawatir waktu kita nanti di penghujung usia, anak-anak kita sudah tumbuh dewasa, punya keluarga, kita sudah tidak berdaya. Kita nggak usah khawatir ketika anak-anak kita keimanannya kuat. Kenapa? Mereka mengasuh kita ke atas dasar keimanan. Aku mengasuh orang tuaku karena surga yang aku harapkan, bukan karena apa warisan. Betapa banyak hari ini orang-orang konflik gara-gara warisan. Betapa banyak orang-orang hari ini yang sekeliling kita, mohon maaf ya, orang tuanya tidak mendapatkan haknya di waktu tua. Contoh begini Pak, ada sebuah kisah dikisahkan oleh ulama besar kita. Ya wahai Syekh, orang tuaku, aku ingin berkonsultasi denganmu. Ada apa? Orang tuaku menumpang di rumahku. Jadi orang mau bercerita panjang, baru berbicara orang tuaku menumpang di tempatku. Coba diulangi, kata sang Syekh. Orang tuaku menumpang di tempatku. Coba diulangi. Orang tuaku menumpang di tempatku. Anda salah. Meskipun itu rumah kamu, itu bukan orang tua numpang terhadapmu. Tapi mampunya engkau membeli rumah, mampunya engkau memiliki tempat karena peran-peran mereka. Jangan sekali-kali mengatakan mereka numpang denganmu. Ini nasihat Sufyan bin Tsauri, Imam Hasan al-Basri, luar biasa. Jadi kuatan akidah ini penting sekali, menjadi pilar utama menjadi seorang muslim ideal. Maka anak-anak kita khawatirkan ketika sholatnya mereka berantakan, kita khawatir Pak. Kalau masalah dunia mah gampang insya Allah. Orang yang dekat dengan Allah, masa sih dunianya nggak didekatkan Pak? Dulu penjajahan Jepang, kalau orang zaman Jepang dulu kita baca sejarah, orang yang belajar agama paling larinya menjadi seorang kiai kampung gitu Pak ya, menjadi seorang ustaz. Tapi sekarang tidak. Bapak-bapak barangkali nanti berkesempatan di YouTube, saya ada teman namanya Dr. Abu A'la Al-Maududi. Beliau dokter spesialis paru Rumah Sakit Persahabatan. Tapi gelarnya Pak, Dr. Abu A'la Al-Maududi MLC, MA, MSc, SP. Jadi beliau ini lulus S1 di PIA, Universitas Muhammad Ibn Saud, Saudi Arabia, cabang Jakarta, mendapatkan gelar LC. Tetapi wasiat ayahandanya Kiai Haji Ahmad Toha pengen anaknya jadi dokter. Dia kuliah S1 agama, selesai LC, lanjut S2 MA, tapi dia mengulang kuliah S1 ngambil kedokteran umum. Jadi kuliah itu double Pak. Kedokteran umum sekalian dia ngambil dokter syariah. Dan 2 bulan yang lalu beliau menyelesaikan spesialis paru di Universitas Indonesia, Fakultas Kedokteran. Beliau imam besar Masjid Al-Hikmah Mampang Perapatan. Insyaallah. Kemana-mana naiknya Pajero sama Alphard. Siapa bilang kalau orang yang dekat dengan Allah mereka dunia tidak dapat? Justru seorang hafiz Quran. Bahkan terapi beliau ketika menyembuhkan penyakit mengobati pasien di persahabatan, mendengarkan tilawah Al-Quran. Wallahi demi Allah, 2 hari yang lalu ada seorang ustadz bercerita kepada saya, murid ngaji saya positif di 14 hari. Apa yang dia lakukan? Setiap hari tidak pernah terlewatkan tilawah Quran, baca Quran. Dan kalau bawa perhatikan, minggu-minggu ini sempat viral seorang dokter di luar negeri, cara untuk memompa oksigen ke paru-paru dengan apa Pak? Bersujud. Jadi kalau kita bersujud, kemudian kita renggangkan tangan, ini membantu memompa oksigen ke paru-paru, apa bahasa dia. Di Islam diajarkan nggak Pak? Diajarkan dalam sholat, Masya Allah. Summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un.